Casing mahal udah biasa, casing murah apalagi. Tapi casing gratis memang ada. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Di dunia ini nggak ada yang gratis, bre. Kencing di toilet umum aja bayar, coy. Paling banternya gratis itu kalau kita dapat bonus waktu beli sesuatu. Beli monitor dapat bonus payung misalkan, atau beli GPU dapat bonus gelas, ya kan? Tapi biasanya secara value yang namanya bonus itu ya harganya jauh di bawah barang utamanya. Jadi barang harga 6 jutaan ya bonusnya paling banter 50-100 ribuan gitu kali ya. Tapi ada satu jenis bonus yang secara value hampir sama. Itu namanya adalah beli satu dapat bonus gratis satu. Dan inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Casing ini boleh dibilang kita dapat secara gratis. Tapi gratisnya adalah tadi, beli satu gratis satu. Gimana caranya? Ini adalah Techwear Nexus R Pro. Kenapa kok bisa gratis satu? Saya jelaskan sebentar lagi. Tapi yang pasti saya udah banyak banget pegang casing dari yang agak mahal, yang murah gitu ya. Dan bahkan kemarin beberapa kali kacanya pecah gitu kan. Dan kita udah sempat bahas bareng-bareng. Saya udah buka polling, kamu udah ikutan kasih pengalaman kamu. Dan akhirnya kesimpulan sementara waktu itu adalah pecahnya kaca tempered glass ini itu paling banyak terjadi pada casing murah yang harganya di bawah 1 juta, yang kacanya tipis dan desainnya langsung dibaut ke casing. Jadi kacanya nggak nempel ke frame, dan kalau memang ngejar harga murah ya make sense ya, karena untuk bikin frame besi, frame metal untuk kaca juga akan berpengaruh terhadap biaya produksi pastinya. Jadi kalau kita bicara tentang casing yang harganya murah, apalagi yang kelas 300-400 ribuan, udah hampir bisa dipastikan bahwa desain kacanya tempered glass itu umumnya langsung dibaut langsung ke casing gitu ya. Nah, selain itu ada beberapa karakteristik casing murah dengan harga di bawah 500, 300-400an gitu. Yang pertama adalah build quality-nya yang memang terasa tipis. Terus di paket penjualannya tidak disertai kipas. Semisal ada kipasnya paling cuma satu doang di belakang. Kalau kamu pengen nambah yang di depan 2 atau 3 biji gitu ya, harus beli terpisah. Kemudian yang bikin saya paling sebel adalah penutup slot PCI Express-nya yang sekali pakai. Jadi begitu kamu buka, nggak bisa dipasang lagi. Tapi kalau yang casing mahal, itu penutupnya ada bautnya, bre. Jadi kalau butuh bisa dilepas, pas nggak butuh bisa ditutup lagi. Jadi kalau kamu beli casing 300-400 ribuan, udah hampir bisa dipastikan butuh kipas harus beli lagi. Terus penutupnya ini juga nggak ada. Kalau mau cari yang lain ya berarti modal beli lagi. Terus secara build quality juga nggak terlalu bagus. Desain kacanya tadi udah juga sebutin. Jadi modal aktualnya untuk bisa menjadikan casing ini sesuai dengan harapan kamu kayak yang dilihat di TV-TV gitu ya, itu butuh modal tambahan di luar 300-400 ribu harga casingnya. Termasuk kalau kamu pengen bikin GPU-nya bisa berdiri, itu kamu harus beli terpisah lagi riser, terus sama mounting vertical GPU-nya. Dan semisal pun kamu beli, belum tentu bisa dipasang di dalam casing, karena ada banyak casing yang tidak mensupport itu. Untuk riser sendiri sebenarnya yang Gen 3, PCI Express Gen 3 itu harganya udah lumayan murah. Tapi kalau kamu cari yang Gen 4, di mana GPU zaman sekarang itu semuanya udah pakai Gen 4, harganya lumayan mahal. Apalagi kalau belinya bukan cuma risernya doang, tapi pakai vertical mount. Itu kalau yang branded, harganya bisa 1 jutaan lebih. Jadi bayangin, dari casing harga 300 ribu, beli kipas, terus beli riser dan GPU vertical mount-nya, ya budgetnya bisa membengkak sampai 1,5 jutaan kali ya. Terus apa hubungannya sama Techwear Nexus R Pro ini? Saya jelasinnya dari casingnya dulu aja kali ya. Yang pasti dia adalah versi pembaruan dari Nexus R yang sebelumnya. Techwear Nexus R Pro ini tidak memiliki karakteristik casing murah. Pertama, secara build sedikit lebih kokoh dibandingin casing 300-400 ribuan. Berikutnya, tempered glass-nya sedikit lebih tebal dari casing murah dan ditempel di frame, terus frame-nya yang dibaut ke casing. Yang ngasih tempered glass model begini biasanya adalah casing di atas 1 jutaan. Ditambah lagi penutup slot PCI Express-nya model baut, bisa dibuka dan dipasang lagi. Dan ditambah lagi kita dikasih
dikasih 4 buah fan yang sudah terpasang di casingnya. Jadi waktu pertama kali saya nebak harga casing ini ya sekitaran 1 jutaan. Karena kalau dibilang secara build 1,5 jutaan nggak mungkin. Tapi kalau dibilang 500.000 juga jelas nggak mungkin. Karena dari desain tadi lah yang udah saya sebutin. Oh ya, sama ada satu lagi yang membuat dia tidak bisa masuk ke dalam kategori casing murah adalah di dalamnya itu untuk lubang kabel manajemen udah tertutup sama cover karet. Jadi untuk pengaturan kabel nanti akan terlihat jauh lebih rapi. Ini tidak umum ada di casing murah. Dan ternyata bener harganya 1,1 juta. Tapi yang bikin kaget adalah kita dapat tambahan ini, bre. Ini adalah GPU, bukan GPU, PCI Express Riser Gen 4. Dan udah ada vertical mount-nya. Dan kita juga dikasih obeng yang kalau dilihat secara build-nya bagus, bre. Dan tadi udah saya ceritain bahwa Riser model begini yang branded, kalau dia ada vertical mount-nya itu harganya bisa di atas 1 juta. 900.000 ada, 1,1 juta juga ada. Jadi dengan harga casing yang 1,1 juta, kita dapat barang dengan nilai yang kurang lebih sama. Jadi antara beli Riser gratis casing atau beli casing gratis Riser. Techwear Nexus R Pro. Dari depan bagian mesh ini, casing ini udah support 3 fan 120 mili atau 2 fan 140 mili dan radiator up to 360 mm. Kipasnya di depan udah dikasih 3 biji 120 mili. Di bagian atas yang ditutup dengan magnetic dust filter mensupport 2 fan 120 atau 2 fan 140 mili dan bisa untuk radiator up to 280 mili. Sedangkan di belakang standar cuma support 1 fan 120 yang juga sudah ada di paket penjualannya. Jadi total kita dapat 4 fan. Untuk lubang intake power supply di bagian bawah juga ditutup dengan dust filter. Motherboard support bisa sampai form factor ATX dengan tinggi CPU cooler maksimum 165 mm dan panjang GPU maksimum yang disupport 350 mili. Untuk slot penutup PCI Express tadi udah saya singgung, bisa digunakan lagi karena pakai sistem baut. Terus untuk storage drive di bagian belakang motherboard ada 2 mounted tray untuk SSD atau hard disk 2,5 inci. Kemudian di bagian bawah ada removable cage yang bisa dipasang 2 storage drive lagi, bisa 2,5 dua-duanya atau 3,5 inch dua-duanya. Jadi total kita bisa pasang 4 storage drive di sini. Ruangan samping untuk kabel manajemen juga sangat lega, jauh berbeda dengan casing murah lain yang biasanya sempit banget. Terus untuk upper panel, bukan front panel lagi, ini juga komplit. Ada 2 USB A 3.0, 1 USB C, 2 jack audio, tombol power dan tombol reset. Terus satu lagi bagian yang paling penting dari casing ini, Riser PCI Express dan vertical mount bracket. Dan ini adalah barang yang nggak mungkin bisa kamu dapat dengan gratis walaupun kamu beli casing yang harganya mahal sekalipun. Oke, sudah lama saya tidak antusias untuk sebuah casing gitu ya. Jadi dari dulu sih saya pengen beli Riser. Cuma karena harganya mahal, jadi GPU yang sekarang udah Gen 4, kalau mau beli Gen 3 kayaknya sayang, tapi beli Gen 4 kemahalan, akhirnya nggak nyampe-nyampe belinya. Sampai akhirnya, ya udah beli Riser, dapat casing deh. Ini adalah deal pertama yang paling bagus yang pernah saya dapat dari sebuah casing. Jadi buat kamu yang butuh Riser PCI Express Gen 4 dan pengen dapat casing gratis, ini pilihan satu-satunya. Techwear Nexus R Pro. Linknya ada di bawah.